Halo, jumpa lagi bersama saya, Wewel Romise, Adil Katalino, Surabaya Saruga, Masingkat Kak Jubata. Pada video kali ini, di video saya yang ke-9, saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara pengujian ANOVA atau analisis of variance. Di sini saya sudah menyediakan data. Data ini saya juga sudah gunakan pada video saya sebelumnya, data terkait literasi digital mahasiswa Universitas Tanjung Pontianak. Dengan menggunakan data ini, Bapak Ibu, kita akan melakukan tutorial tentang bagaimana sih cara melakukan pengujian ANOVA atau analisis ovarian. Bapak Ibu, ANOVA itu adalah statistik parametrik yang digunakan ketika kita mau menguji perbedaan di antara tiga kelompok yang independen. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara menguji perbedaan dua kelompok, yaitu kelompok mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, itu hanya dua, jadi kita menggunakan independent sample test untuk parameternya dan Mann Whitney U untuk non parameternya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih perbedaan digital literasi mahasiswa ini jika kita tinjau dari segi status sosial ekonominya. Karena di sini ada tiga kelompok ya, Bapak Ibu, maka kita akan menggunakan one way ANOVA jika datanya terdistribusi normal dan Rustal Quellis jika datanya terdistribusi tidak. Untuk itu, Bapak Ibu, syarat mutlak yang pertama kita harus menguji normalitasnya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya ya, Bapak Ibu. Kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore, kemudian pada dependent list-nya kita klik total ya Bapak Ibu, kemudian kita klik tanda panah di sebelahnya. Untuk listnya kita masukkan SSE mahasiswa ya, kemudian klik tanda panah di sebelahnya, kemudian pada kolom plot jangan lupa kotak normality plotnya itu dicentang ya dengan cara mengklik kemudian klik continue. Nah, kemudian pada kotak optionnya ya kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Baik, di output ini Bapak Ibu terdapat beberapa informasi. Ada tabel deskriptif yang berisi tentang informasi terkait statistik tesnya. Di sini ada min dari masing-masing kelompok mampu, sedang, dan prasejahtera. Kita scroll ke bawah ya, Bapak Ibu. Kita lihat di tabel test of normality-nya. Di sini ada dua kelompok ya, Bapak Ibu, ada Kolmogorov Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Apa sih beda antara Kolmogorov Smirnov dengan Shapiro-Wilk? Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa perbedaannya terletak pada jumlah sampelnya, Bapak Ibu. Untuk Kolmogorov Smirnov, jumlah sampelnya di atas 50 orang. Sedangkan Shapiro-Wilk itu di bawah 50 orang. Nah, pada tabel test of normality jelas terlihat ya, Bapak Ibu, untuk kelompok mampu itu sampelnya hanya 18 orang. Kemudian untuk kelompok sedang itu hanya 45 orang. Jadi Bapak Ibu ada dua kelompok dari tiga kelompok yang jumlahnya kurang dari 50 orang, maka yang kita gunakan adalah Shapiro-Wilk. Jadi kita fokus pada Shapiro-Wilk Bapak Ibu. Untuk kelompok mampu,
tingkat signifikansinya di angka 0,86. Maka normal ya Bapak Ibu, karena syarat untuk normalitas data itu harus lebih dari 0,05. Maka kelompok yang mampu ini datanya berdistribusi normal. Kemudian untuk kelompok sedang, tingkat signifikansinya di angka 0,133 ya Bapak Ibu, juga di atas dari 0,05, maka data ini untuk kelompok sedang juga terdistribusi normal. Selanjutnya untuk prasejahtera, tingkat signifikansinya di atas 0,061 atau di atas dari 0,05, boleh dikatakan untuk kelompok prasejahtera juga boleh dikatakan datanya terdistribusi normal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data ketiga kelompok ini, yaitu kelompok mampu, sedang, dan prasejahtera, berdistribusi normal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk mencari perbedaannya, kita menggunakan uji ANOVA. Untuk uji ANOVA, langkah pertama, kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare ya, kemudian kita klik One Way ANOVA. Nah, di kotak Dependent List, kembali kita masukkan total ya Bapak Ibu, dan kita klik tanda panah di sampingnya. Dan untuk di kolom faktor, kita kembali masukkan SSE mahasiswa ya, kita pindahkan dengan cara mengklik tanda panah di sebelahnya. Kemudian kita cek di kotak post-hoc dengan cara mengklik. Nah, di sini terdapat dua kelompok, yaitu equal variant estimate dengan beberapa pilihan ya Bapak Ibu, ada LSD, kemudian bond macaroni, kemudian 2K, dan beberapa macam diantaranya. Nah, kita kali ini akan mencentang LSD ya Bapak Ibu. Nah, untuk LSD ini kita centang jika kita ingin melihat apakah data kita itu homogen. Nah, kemudian di bagian bawahnya, equivariant not estimate, terdapat 4 pilihan ya Bapak Ibu. Ada Tamhen, ada Danet, ada Game Powell, ada Danet C. Nah, ini kita akan gunakan ketika data kita tidak homogen. Kita bisa pilih salah satu dari keempat pilihan ini Bapak Ibu. Nah, kita asumsikan bahwa data kita ini homogen. Oleh karena itu, kita klik kotak LSD untuk mencentangnya ya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah selesai, kita klik continue. Kemudian kita cek lagi di kotak optionnya Bapak Ibu. Nah, untuk di bagian statistiknya, kita klik kotak deskriptif dan kotak homogeneity of variant testnya. Nah, kita akan melihat informasi apa sih kita bisa peroleh dari deskriptif dan homogeneity-nya. Untuk itu, kita klik kedua ini. Nah, jika sudah selesai, kita klik continue. Nah, kita klik OK. Baik, data outputnya sudah keluar ya Bapak Ibu. Pertama kita lihat di bagian data deskripsinya, di bagian min terlihat rata-rata digital literasi mahasiswa yang mampu itu ada di angka 54,44, yang sedang di angka 54,84, dan prasejahtera di angka 51,09. Secara deskriptif, bisa dilihat bahwa digital literasi yang paling tinggi itu ada di mahasiswa dengan status sosial ekonomi sedang ya Ibu, lalu diikuti dengan status sosial ekonomi mampu, dan yang terakhir status sosial ekonomi
sejahtera. Tapi di sini kita akan melihat apakah perbedaannya ini signifikan atau tidak. Kita lanjut di tabel selanjutnya ya, Bapak Ibu. Kita boleh lihat di test of homogeneity of varian. Nah, karena datanya tadi normal, maka kita lihat mean-nya ya, Bapak Ibu. Dan sebaliknya jika tadi datanya kita tidak normal, maka kita lihat di bagian median. Baik, kita lihat based on mean-nya, tingkat signifikansinya di angka 0,424, lebih besar dari 0,05. Maka data ini bisa dikatakan homogen ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ANOVA-nya kita dapat melihat tingkat signifikansinya di angka 0,002, lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi mahasiswa ditinjau dari status sosial ekonominya. Selanjutnya, tabel yang di bawah ini adalah tabel post-hoc test-nya, Bapak Ibu. Tabel ini digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikan tiga kelompok itu. Bagaimana cara membacanya ya, Bapak Ibu? Cara membacanya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk kelompok mampu dengan sedang, tingkat signifikansinya di angka 0,798. Sedangkan di kelompok mampu dengan prasejahtera, tingkat signifikansinya di angka 0,27. Kelompok mampu dengan sedang di angka 0,798 lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan, Bapak. Sementara mampu dengan prasejahtera ya, dengan tingkat signifikansinya 0,027 lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Kemudian sedang dengan mampu, tingkat signifikansinya di angka 0,798. Juga tidak ada perbedaan yang signifikan ya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya di kelompok sedang dengan prasejahtera di angka 0,01 juga ada perbedaan yang signifikan. Jadi pada tabel ini dapat kita simpulkan, Bapak Ibu, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok mampu dengan prasejahtera. Signifikansinya di angka 0,027, dan antara kelompok sedang dengan prasejahtera dengan signifikansinya di angka 0,01, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi mahasiswa kelompok mampu dengan mahasiswa kelompok sedang. Jadi demikian ya Bapak Ibu kesimpulan yang dapat kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Saya akhiri, Adil Gatalino, Bacuramin Kasyabuka, Singat Kak Jubata. Salam
Sukses.